keyakinan kepada Allah ini yang mungkin telah hilang dari diri kita. Apakah itu masalah umur, apakah itu masalah rezeki, apakah itu masalah keluarga dan lain sebagainya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyelesaikan itu semua. Ada seorang tabi'in yang dikatakan afdalut tabi'in, tabi'in yang paling utama. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan begini kepada pembantunya yang bernama Hubaib. Kata beliau, ya Hubaib, ainal asya? Hubaib, mana makan malam? Makan malam kita ini mana? Kok belum disiapkan? Kata Hubaib kepada Imam Hasan Al-Basri, a'tayna al-miskina kullah. Wahai Imam, makanan yang kita miliki semuanya sudah saya kasihkan orang miskin. Langsung bingung Imam Hasan Al-Basri. Loh, kenapa dikasih semua? Loh, kan imam sendiri yang ngomong. Lebih yakinlah kamu dengan apa yang ada di sisi Allah ketimbang yang ada di dalam diri kamu sendiri. Jadi saya yakin nanti bakal diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini pembantu ini luar biasa ini. Geleng-geleng Imam Hasan Al-Basri. Kata beliau, anta rajulun kathirul yaqin qalilul ilm. Kamu ini Hubaib adalah orang yang yakinnya terlalu banyak, ilmunya sedikit. Kemudian beliau senyum-senyum. Kata Imam Hasan Al-Basri, seandainya lau a'taitahu nisf wa na'kulu nisfa nataqawwa bih. Seandainya saja kamu kasih dia separuh dan separuh buat kita makan, kita akan menjadi kuat dengan makanan itu dan kemudian kita ibadah. Itu akan lebih baik. Kenapa kamu kasihkan semua? Kamu adalah orang yang banyak yakinnya tetapi sedikit ilmunya. Wa idza birajulin taraqal bab. Tatkala beliau sedang berbicara, ada orang ngetok pintu. Ketika diketok pintu, dibukakan oleh Hubaib. Kata orang yang ngetok pintu itu dengan membawa makanan yang banyak dan lezat. Kemudian orang ini berkata, hadhihi hadiyatun min sayyidi. Ini ada hadiah dari tuan saya. Kemudian Hubaib ini berkata kepada Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan kepada dirinya banyak yakinnya tetapi kurang ilmunya. Kemudian dia berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, engkau adalah rajulun kathirul ilmi qalilul yakin. Engkau adalah orang yang banyak ilmunya tapi sedikit keyakinannya. Begitu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menjalankan apa yang ada di dunia ini memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita saling membutuhkan. Namun ketika kita membantu saudara kita dengan berbagai macam kekurangannya, kita akan bantu saudara kita di Palestina. Enggak mungkin kita bantu sepenuhnya, tidak mungkin. Ada yang bantu dengan doa, ada yang bantu dengan uang, tapi enggak seberapa. Loh, kalau ada jamaah bantu uang 100.000, kira-kira dia di sana 100.000, kira-kira bisa enggak buat beli senjata? Ada yang misalnya 20.000, itu kan namanya membantu dengan keterbatasannya. Yang Nabi Muhammad SAW katakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Allah akan membantu saudaranya selama Allah akan membantu hambanya,
selama hambanya membantu saudaranya. Hamba Allah membantu saudara Allah dengan kekurangannya. Tetapi Allah tatkala membantu hambanya, Allah adalah zat yang tidak memiliki batas kemampuan. Allah akan membantu dia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki, dan yang dimiliki oleh Allah adalah seluruhnya. Sebagaimana Allah taala berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Nah, di dalam bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Di antaranya ketika kita memakan kurma mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beda dengan kita memakan kurma seakan-akan biasa. Atau mungkin hanya ada, bukan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Riwayat hadis ini memang dhaif dan itu disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Atau membaca doa yang lain pun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca doa-doa itu, dhahaba adh-dhama wabtallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa orang yang berbuka adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mandi. Di setiap malam bulan Ramadan dianjurkan untuk mandi. Dan saat ini banyak informasi di media-media online. Kalau orang sering mandi maka dia akan menjadi lemah, gampang sakit. Dan ini tidak sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tatkala kita lemah atau tatkala kita sudah letih setelah berhubungan suami istri, dianjurkan mandi. Tatkala orang yang sudah memandikan jenazah, dianjurkan mandi. Bukankah itu kemudian membuat dia sehat dan semakin bersemangat? Kenapa kemudian ada ajaran mandi justru akan membuat orang menjadi lemah? Ini tentu tidak sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Jadi dianjurkan mandi pun bapak-bapak, ibu-ibu paling tidak menyakiti orang yang ada di sampingnya. Kalau dia mandi pakai minyak wangi, mengikuti sunnah Nabi, yang ada di sampingnya ngerasa nyaman. Kenapa berasa nyaman? Karena bau wangi. Coba kira-kira bapak-bapak kalau misalnya di sampingnya ini baunya luar biasa itu, gimana kira-kira? Kesel apa enggak? Kira-kira pindah tempat apa enggak nanti? Kan pindah tempat. Nanti di luar ngomong, aduh, saya ini kayaknya nasibnya lagi sial. Loh, kenapa ini? Tadi saya ketemu sama orang samping saya, baunya luar biasa. Ketika kita pernah merasakan hal seperti itu, jangan dilakukan kepada saudara kita yang lain. Kemungkinan kemudian kita dianjurkan untuk salatut tarawih. Di masjid ini 8. Dan tidak bermasalah. 4 madhab mengatakan tarawih 20 rakaat. 4 madhab. Apakah itu madhab Imam Abu Hanifah? Apakah itu madhab Imam Malik? Apakah itu madhab Imam Syafi'i? Apakah itu madhab Imam Hambali? Semuanya mengatakan 20 rakaat. Tapi ini saudaraku, ini sholat sunnah. Jangankan 20 rakaat. Tatkala Anda tidak melakukannya sekalipun enggak masalah.
kecuali yang kita perdebatkan sholat isya. Ini kan sholat sunnah, dan kita tahu apa itu sunnah. Hanya kita merasa rugi, kenapa bulan suci Ramadan yang sunnah-sunnah kita tidak kerjakan? Kalau kita tidak kerjakan, apa bedanya dengan di luar bulan suci Ramadan? Kan cara pandangnya seperti itu. Tapi kalau itu dijadikan perdebatan, kemudian kita menjadi bermusuhan antara satu dengan yang lain. Ingat, sholat tarawih adalah sholat sunnah, dan menjaga kerukunan antar sesama muslim merupakan sebuah kewajiban. Ketika Anda terlalu fokus dan ekstrim di dalam hal yang sunnah, kemudian Anda mengabaikan yang wajib, maka kita akan mendapatkan pahala yang sunnah, tapi justru kita akan mendapatkan dosa. Kenapa? Kita tidak harmonis. Cuma gara-gara hal sepele. Lihat orang-orang mencium Hajar Aswad. Apa ada dosanya tatkala kita tidak mencium Hajar Aswad? Mencium Hajar Aswad adalah hal yang sunnah. Apabila kita punya kesempatan, silahkan. Tetapi kalau kita mencium Hajar Aswad dengan menyakiti saudara kita yang lain, dengan kita sikut, dengan kita injak, dengan macam-macam, dengan kita lontarkan kata-kata yang tidak baik dan lain sebagainya, bukankah itu diharamkan di dalam agama? Apa kita rela melakukan sesuatu yang haram untuk mendapatkan sesuatu yang sunnah? Dan bukan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati, tentunya di dalam bulan puasa ini banyak sekali hal yang menjadi koreksi untuk diri kita. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an, beliau mengatakan, mathalud dunya wal akhirah kamathalil masyriq wal maghrib. Perumpamaan antara dunia dan akhirat itu sama dengan perumpamaan antara barat dengan timur. Kullama izdatta minal akhari qurba izdatta minal akhari bu'da. Ketika kita lebih dekat ke arah timur, maka kita akan lebih jauh ke arah barat. Tatkala kita lebih dekat ke arah barat, kita akan lebih jauh ke arah timur. Begitu apa yang disampaikan. Bukan berarti kita hanya di masjid, kita tidak kerja dan lain sebagainya. Bukan. Akan tetapi amalan-amalan yang kita kerjakan, mencari nafkah dan lain sebagainya, itu pun adalah amalan akhirat jika kita niatkan itu semua untuk menjalankan perintah Allah, memberikan nafkah kepada keluarga, menjaga keluarga kita dari kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi diperlukan ilmu untuk diri kita. Saat ini ketika Nabi SAW bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Kita diberikan standar seakan-akan jika kita sudah S3, S2 ataupun lain sebagainya, seakan-akan kita sudah selesai dalam mencari ilmu. Sedangkan Nabi SAW menjelaskan untuk kita mencari ilmu sampai kita meninggal dunia, bukan tatkala kita mendapatkan gelar A, gelar B, gelar C dan berikutnya dan seterusnya. Mari sama-sama kita menuntut ilmu baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Berharap mudah-mudahan dengan ilmu itu bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, memang betul jika saudaraku sekalian ada yang ingin infak untuk lelang lahan pembangunan pondok pesantren,
yang sedang kami dirikan. Sekarang sudah berdiri Pondok Pesantren Putra di lahan hanya seluas 3.500 meter. Ada 1.200 meter yang akan dilelang untuk kemudian diwakafkan untuk Pondok Pesantren Putri di Desa Hambalang, Sentul, Bogor. Jadi tidak jauh dari Desa Hambalang, Bogor. Yang mungkin tahu tentang BNPB, BNPT itu ada di atasnya terus. Dan mungkin saudaraku ada yang ingin lebih melihat ke sana atau ingin melihat fisiknya dan lain sebagainya, dipersilahkan. Jadi ini hanya sebuah ajakan yang mungkin di bulan suci Ramadan ini ada yang ingin menyisihkan hartanya dan bersama-sama untuk pembangunan Pondok Pesantren Putri ini yang terletak di Desa Hambalang, Bogor. Kami persilahkan. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena memang cuma mengajak, ya, hanya cuma mengajak, tidak ada paksaan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ajakan ini bermanfaat, dan yang lebih penting lagi, saya belajar agama yang kemudian berusaha untuk menyebarkannya, mohon didoakan. Jadi mohon didoakan. Mudah-mudahan niatnya tetap lurus, mudah-mudahan niatnya tetap baik untuk meneruskan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan niatnya tetap baik, niatnya tetap lurus. Tolong doakan saya, ya, tolong doakan, karena memang manusia lemah. Terkadang ada godaan kanan kiri dan lain sebagainya. Mudah-mudahan niatnya tetap baik. Atas doa semua jamaah sekalian, ala hadhihi niyah, al-Fatihah.